Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Berjumpa kembali dengan video soal uji pengetahuan atau UP bagian 2 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Nomor 1. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, dan D. Sistematis. Jawabannya adalah D. Sistematis. Soal nomor 2. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, dan D. Kesinambungan. Jawabannya adalah C. Adaptif. Soal nomor 3. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 4. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Dan D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 5. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian. Jawabannya adalah C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Soal nomor 6. A. Mengetahui proses tindakan. B. Pengaruh tindakan yang disengaja dan tak sengaja. C. Keadaan dan kendala tindakan. D. Bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya. Merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, dan D. Pelaksanaan. Jawabannya adalah B. Observasi. Soal nomor 7. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. Dan D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Jawabannya adalah D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Soal nomor 8. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK. A.
Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? Dan D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Jawabannya adalah B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2. Soal nomor 9. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. Dan D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Jawabannya adalah A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Soal nomor 10. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. B. Kegiatan yang direkayasa. C. Perencanaan. Dan D. Upaya empiris dan sistematis. Jawabannya adalah B. Kegiatan yang direkayasa. Soal nomor 11. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Pengumpulan data. B. Menganalisis masalah. C. Mencapai tujuan. Dan D. Menentukan ruang lingkup. Jawabannya adalah C. Mencapai tujuan. Soal berikutnya. Peran guru dalam PTK adalah sebagai A. Guru. B. Peneliti. C. Guru dan peneliti. D. Objek penelitian. Jawabannya adalah C. Guru dan peneliti. Soal nomor 13. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan kecuali A. Pelaksanaan tindakan. B. Observasi dan interpretasi. C. Diskusi balikan. Dan D. Analisis data. Jawabannya adalah D. Analisis data. Soal nomor 14. Tujuan PTK adalah A. Perbaikan KBM. B. Menyusun teori baru. C. Memperbaiki teori. Dan D. Menyusun generalisasi. Jawabannya adalah A. Perbaikan KBM. Soal nomor 15. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis. B. Refleksi. C. Observasi. Dan D. Diskusi. Jawabannya adalah B. Refleksi. Soal nomor 16. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan. B. Prosedur penelitian. C. Pendahuluan. Dan D. Metodologi penelitian. Jawabannya adalah C. Pendahuluan. Soal nomor 17. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara. B. Membuat analisis kelayakan hipotesis. C. Membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarionya. Dan D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Jawabannya adalah C. Membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarionya. Soal nomor 18. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian. B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru. C. Uraian proyek penelitian pendidikan. Dan D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Jawabannya adalah D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Soal nomor 19. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. B. Analisis kelaikan hipotesis tindakan. C. Persiapan tindakan. Dan D. Observasi dan interpretasi.
Jawabannya adalah D. Observasi dan interpretasi. Soal nomor 20. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta pendidik. Jawabannya adalah B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Soal nomor 21. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. Dan D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jawabannya adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Soal nomor 22. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. Dan D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jawabannya adalah D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Soal nomor 23. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Dan D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Soal terakhir. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu, dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? Dan D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Jawabannya adalah D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Demikianlah soal-soal uji pengetahuan atau UP pada PPG dalam jabatan 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.